Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adinda Prayogi. Kesempatan kali ini kita dapat sampel buah ya dari petani kita atau yang sudah membeli bibit dari kita. Sekarang alhamdulillah sudah berbuah dan ini kita ada 2 sampel buah teman-teman. Tapi yang ini belum matang jadi belum bisa kita review teman-teman ya. Ini merupakan alpukat green Taiwan, cuma ini ukuran yang tidak normal dalam tanda kutip, yaitu buah yang ukurannya kecil karena buah di musim kemarau kemarin dan pengairan juga kurang, jadinya terbilang ini alpukat yang kurang pas untuk kita review sebenarnya. Cuman karena adanya ini kita review aja ya. Ini beratnya kurang lebih sekitar 500 gram atau setengah kilo teman-teman ya. Biasanya kalau green Taiwan itu bisa optimum di 600, 700 hingga 800 gram per buahnya. Sedangkan ini yellow Vietnam. Kalau yellow Vietnam dia bisa sampai maksimal di 700-800 gram juga ya. Sebenarnya kedua jenis alpukat ini mempunyai ukuran yang kurang lebihnya sama. Nah ini nggak terlalu kuning karena apa? Karena ini sudah matang teman-teman. Jadi alpukat yellow Vietnam itu ketika dia masih mentah dia berwarna kuning full ya, seperti ini kuning, awalnya kuning full ya, kuning cerah teman-teman, kuning cerah. Namun ketika sudah dia mendekati matang, dia pada ujung tangkai buah ini dia mulai memerah atau ada semburat merahnya, menandakan alpukat sudah bisa kita petik ya. Itu enaknya alpukat yang bisa berubah warna ketika sudah ada perubahan sedikit, menandakan alpukat sudah bisa kita petik, yaitu alpukat yang sudah tua teman-teman. Nah ini yang sudah full matang teman-teman, yellow Vietnam yang sudah full matang, warnanya merah seperti ini ya, bukan kuning malahan tapi malah merah full teman-teman. Nah nanti kita akan review yang ini teman-teman ya. Ini sudah matang, sudah tua dan sudah siap kita unboxing atau kita belah. Nah ada green Taiwan, ada yellow Vietnam. Kita akan review jujur apa adanya ya. Kalau kita bilang tidak enak ya tidak enak, kalau kita bilang enak ya enak, kita bilang rekomendasi ya kita rekomendasikan sesuai apa yang akan kita rasakan ini. Nah teman-teman, yuk kita buka. Ini ciri-ciri alpukat tua, sininya sudah mulai mengkisut dan menguning, cuman tidak busuk ya. Kalau alpukat muda diketik biasanya dari sininya dia membusuk teman-teman, di sini membusuk dan tidak mematang sempurna, busuknya dia tidak merata, biasanya dari ujung pangkal dia busuk terlebih dahulu. Cuman kalau dia sampai mengkisut seperti ini menandakan tua teman-teman. Kita cuplik sedikit dalamnya seperti ini ya. Yuk kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk buah yang kopla, dalamnya ada rongga ya, koclak. Kalau kita gini-giniin dia ada sedikit rongga, bijinya berbenturan dengan dagingnya. Berarti intinya antara rongga dalam buah alpukat dan biji itu ada space ya, ada ruangan kosong yang menyebabkan kopla. Kalau sudah berbunyi gini biasanya dia sudah tua teman-teman ya. Nah jadi ada beberapa cara menentukan kematangan, salah satunya kita goyang-goyangkan ada bunyi atau tidak. Yuk kita buka yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya teman-teman. Ini segini ya, kurang lebihnya sekitar segini untuk kedalaman pisau. Kita buka. Nah, kita buka, apakah dalamnya kuning teman-teman? Yuk kita bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Ini teman-teman seperti ini ya. Dalamnya bisa dibilang cukup kuning teman-teman ya. Dalamnya kuning, ini ada seratnya sedikit atau karena kematangan atau gimana saya juga belum tahu ya. Nih coba teman-teman yang sudah pernah review alpukat yellow Vietnam, apakah memang ada sedikit seratnya? Biasanya alpukat yang sudah terlalu matang atau overripe dia ada celah warna kuningnya juga seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman yang punya pengalaman bisa di share di kolom komentar juga ya, apakah memang ada serat seperti ini atau tidak teman-teman. Ini penampakan dari luar seperti ini, bijinya sedikit agak besar ya, cuman kita nggak tahu dari berbagai buah ataukah memang besar semuanya atau memang tidak. Cuman secara sepintas dagingnya kuning teman-teman. Oke ya, kita bersihkan dulu dalamnya teman-teman. Kalau dalam kuningnya saya bilang ini bisa kuning full ya. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan kuning di kamera karena backlight sinar ya teman-teman ya. Cuman ini kuningnya kuning yang apa ya, kuning tua bukan kuning cerah. Kalau alpukat sigir kan dia kuning cerah. Ini seperti kuningnya kuning agak ketuaan ya teman-teman ya. Ya kita akan coba lihat bagaimana
dalamnya. Jadi bagaimana rasanya maksudnya? Ini seperti ini. Karena setiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita simpulkan hanya dari satu buah dari satu lokasi teman-teman. Nah, di sini ditanam di musim kemarau, full kemarau ya. Harusnya ketika di kemarau dia pulen atau kering teman-teman. Jadi kita dekatkan kameranya seperti ini ya. Kulitnya ketebalannya standar ya, tidak tebal. Oh teman-teman, ternyata warnanya juga merah seperti ini ya. Dia warna merahnya juga tembus ke hampir ke buah teman-teman. Dikupas mudah sekali. Kita lihat patahannya. Patahannya dia cenderung agak kering juga teman-teman ya. Ini saya nggak tahu deh ini serat atau bukan, atau memang corak warnanya buahnya yang merah seperti ini juga atau bukan. Saya juga kurang paham ya. Nanti bisa kita saling sharing saja di kolom komentar ya. Ini patahannya juga kering teman-teman. Minyaknya tidak terlalu terlihat jelas. Kita akan coba ya dua-duanya. Untuk rasa yang saya coba ini terbilang rasanya dia condongnya ke manis ya. Kalau gurihnya tipis sekali teman-teman. Oh ternyata ini bukan serat teman. Ini ternyata emang corak warnanya, corak dagingnya ini ada warna garis-garis seperti serat buah ya. Tapi ini bukan serat. Jika kita makan tidak terasa seratnya. Untuk kadar air standar ya, bisa dibilang sudah mendekati kering ya. Ini patahannya. Rasanya dia identik ke manis, gurihnya tipis. Cuman kita nggak tahu ya di daerah lain dia bagaimana kondisinya, karena alpukat itu ketika kita hanya melihat dari satu sisi, hanya dari satu buah, dari satu lokasi, itu kita tidak bisa menyimpulkan ya. Kecuali kita saling berulang-ulang review, kita dari berbagai daerah masuk semuanya, umur panen pun juga yang tua semuanya, mungkin kita bisa menyimpulkan apakah alpukat ini baik atau tidaknya. Cuman secara sepintas saya merekomendasikan ini untuk alpukat koleksian. Untuk alpukat koleksian, untuk konsep wisata itu saya rekomendasikan ya teman-teman ya. Kalau untuk komersil kita belum merekomendasikan karena kita belum tahu juga literasi dari daerah-daerah lain teman-teman. Cukup enak rasanya, dia cukup condong ke manis ya teman-teman. Buat yang suka rasa manis ini mungkin jadi literasi ditanam untuk yang suka alpukat manis. Sebenarnya untuk alpukat yang creamy, yang gurih, saya rasa ini belum masuk ke alpukat yang gurih dan creamy teman-teman. Cuman kalau untuk kita sekelas mengoleksi, kita sekelas menanam, mungkin bagus ya. Warna buahnya mentahnya kuning, matangnya merah. Ada daya tarik tertentu, apalagi untuk konsep kebun wisata mungkin ini sangat bagus sekali karena warnanya dia berubah merah teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya kita review alpukat yellow Vietnam. Besok kita akan review green Taiwan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita untuk memilih jenis-jenis alpukat yang akan kita tanam. Saya kira sampai di sini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu.